Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Shadaqallahul adzim. Para saudara-saudaraku sekalian, kalau kita bicara tentang masalah spiritual, itu banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami. Karena banyak orang mengenal tentang masalah istilah jimat. Sebetulnya bukan hanya jimat saja sebetulnya di dalam spiritual itu. Ada istilah jampe atau mantra, ada istilah raja, ada istilah jimat, ada istilah wafat, ada istilah hijib, ada istilah sihir. Jadi bermacam-macam itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang dibolehkan di dalam agama dan mana yang dilarang di dalam agama. Contohnya seperti jampi misalnya, atau mantra. Mantra itu berasal dari politeisme, Hindu dan Buddha. Kalau zaman dulu istilahnya animisme, dinamisme. Ya, jadi dia itu jampe-jampe dengan mengatasnamakan dewa-dewa mereka, kepercayaan mereka, ruh-ruh halus yang mereka anggap dia menjadi kekuatan, ya, bagi orang yang menyebutkan mantra-mantra tersebut. Nah, ini menurut agama Islam, mantra itu adalah hukumnya syirik. Karena dia percaya kepada dewa, percaya kepada ruh-ruh halus, kepada benda-benda, ya kan? Kemudian kepada pohon-pohon besar, dengan tujuan agar supaya dia berhasil apa yang dia inginkan. Nah, ini di dalam ajaran agama Islam itu hukumnya adalah syirik. Itu Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kalian melakukan syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezuliman yang besar, kebodohan yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, la yaghfiru dzunuba, tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, orang-orang yang berbuat musyrik. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi orang-orang yang berbuat selain daripada musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah taala mengampuni selain daripada perbuatan musyrik. Jadi perbuatan musyrik adalah perbuatan yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu percaya kepada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukan saja pada masa sekarang. Masa-masa jahiliyah pun sebelum kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mempercayai hal semacam ini. Jadi ucapan-ucapan yang berdasarkan atas dewa-dewa mereka, keyakinan-keyakinan mereka, itu yang mereka sebut dengan menyebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang sangat sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istilah yang dinamakan dengan raja.
Raja itu adalah ucapan-ucapan yang berupa doa, berupa Al-Quran, berupa Asmaul Husna, Ismul Azam, dengan tujuannya agar supaya terhindar daripada sekarang masalah sihir, ya, masalah jin, atau istilahnya ada rumah yang banyak penghuni makhluk-makhluk halus. Maka ini raja. Ya, raja ini adalah berupa ucapan-ucapan yang berdasarkan doa-doa Nabi, Al-Quranul Karim, kemudian Asmaul Husna. Nah, ini adalah berdasarkan menurut syariat ajaran agama Islam, ini diperbolehkan. Karena dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga terkena sihir, jadi kena santet Rasulullah. Jadi bukan saja kita sebagai manusia biasa, Rasulullah pun pernah terkena santet. Ketika Rasulullah itu sakit, bahkan malaikat Jibril datang kepada Nabi. Dan malaikat Jibril mengatakan bahwasanya ada sebuah benda itu ditaruhnya atau disimpannya di dalam sumur yang mana Rasulullah sering mengambil air dari sumur tersebut. Jadi ada benda berupa batu, kemudian diikat dengan tambang, ya. Kemudian di bawah batu itu ada istilah seperti jimat-jimat lah zaman dahulu, yang agar supaya bagi orang yang meminumnya dia terkena. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril agar supaya membaca surah Ta'awudz, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dengan tujuannya insya Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, yang berdasarkan dari Asmaul Husna, juga Ismu Azam, nama-nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dapat mengobati, ya, daripada orang-orang yang terkena sihir atau terkena santet. Nah, ini dalam Islam pun dianjurkan, karena Al-Quran itu adalah merupakan syifa, merupakan obat. Jadi bukan saja obat hati, tapi bisa juga dijadikan sebagai obat jasmani, ya. Jadi Al-Quran ini sesuatu mukjizat yang sangat luar biasa, yang kita mungkin belum bisa menggali tentang keajaiban, keanehan Al-Quran merupakan firman-firman Allah. Mungkin ya, menurut pandangan kita itu hanya firman Allah, kita hanya membaca, tapi ada rahasia dari firman-firman Allah itu yang kita baca akan mengandung hikmah atau obat bagi orang yang membaca. Di Al-Quran adalah merupakan syifa'un lil mu'minin, merupakan obat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi ada istilah raja. Sekali lagi, raja itu adalah merupakan doa-doa Nabi, ayat-ayat Al-Quran, Asmaul Husna, dan Ismul Azam. Dan ini diperbolehkan di dalam ajaran agama Islam. Bahkan membuat raja sendiri pun istilahnya tidak sembarangan. Ada syarat-syarat tertentu yang diperbolehkan orang untuk istilahnya membuat raja. Kalau di zaman dulu ada anak kecil yang dikalungkan oleh Nabi agar dia tidak terhindar dari setan, tidak terganggu dari setan, dengan kalung diberikan. Bagi orang yang dewasa diajarkan oleh Nabi. Namun setelah perkembangan semakin berkembang tentang perkembangan agama Islam, maka orang tersebut tidak pakai kalung lagi, bahkan langsung diajarkan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada istilah yang dinamakan dengan jimat. Jadi orang lebih mengenal istilah jimat. Jadi jimat itu adalah merupakan satu benda yang di dalamnya itu tulisan nama-nama dewa mereka, yang benda itu mereka anggap menjadi satu kekuatan bagi mereka. Ada daya tarik benda tersebut. Nah, ini adalah syirik.
Bahkan bukan merupakan bid'ah zaman sekarang. Sebelum Nabi pun yang namanya jimat itu sudah ada. Ya, jadi pakai nama-nama benda, nama-nama dewa-dewa mereka di dalam jimat itu, baik yang cincin ataupun diletakkan apa saja. Nah, itu syirik besar. Jadi tidak boleh kita memakai jimat, atau istilah di dalam bahasa Arab disebut tamaim. Ya, tamaim. Jadi orang lebih mengenal tentang masalah istilah jimat. Sebetulnya ada lagi istilah yang namanya yaitu wafak. Wafak itu sebetulnya ya, isinya itu berupa doa-doa Nabi, firman-firman Allah, Asmaul Husna, ya, kemudian ditulis baik itu di kertas, di kulit, ya, kulit binatang, di satu benda. Itu kalau murni Al-Quran yang dia tulis, nah itu tidak boleh kita membawa sembarangan. Ya, seperti kita membawa tanpa berwudu, atau istilahnya kita sampai bawa ke kamar mandi. Nah itu jadi kalau Al-Quran murni tidak ada tambahan apapun, nah itu Al-Quran. Walaupun ditulisnya adalah di benda, di kertas ditulisnya, itu Al-Quran. Ya, ataupun di batu kita tulis berupa misalnya ayat surah Al-Ikhlas, kita tulis di batu. Itu juga kalau Al-Quran murni tanpa ada sedikit embel-embelnya, itu Al-Quran. Jadi mesti istilahnya hati-hati kita membawanya, terutama bagi wanita yang datang bulan, yang haid, bagi kita yang tidak berwudu. Nah, ini wafak ini adalah mengambil berkah, mengambil keberkahan daripada Al-Quran, atau sebagian daripada isi Al-Quranul Karim. Bahkan dibubuhi di dalamnya adalah huruf-huruf hijaiyah. Jadi Bapak sekalian, itu saudara-saudaraku, huruf-huruf hijaiyah, kalau kita memang menggali secara harfiah huruf-huruf Al-Quran dari mulai alif, ba, ta, sampai ya, itu sebetulnya mengandung arti yang luas. Alif apa artinya, ba apa artinya, ta apa artinya, sa apa artinya, itu semuanya ada artinya. Jadi bagi orang-orang yang mempelajari, khususnya para hukama, orang-orang yang ahli dalam ilmu hikmah, dia itu menggali. Oleh karenanya, ya, kalau dia membuat wafat, di samping dia harus berwudu, dia menghadap kiblat, dan tinta yang ditulis pun bukan tinta sembarangan, bukan seperti tinta pena yang kita tulis itu, bukan. Jadi ada berupa seperti jafaran, minyak misik, ada berupa air mawar. Itu bagi orang-orang ahli hikmah, mereka dulu sering melaksanakannya hal semacam itu, agar supaya mereka tulis itu di dalam kertas ataupun di dalam kulit tidak semena-mena itu murni Al-Quran. Maka mereka bumbuhi dengan huruf-huruf hijaiyah yang mereka anggap huruf-huruf itu sangat bermakna dan berkaitan dengan apa yang ada di dalam isi Al-Quran tersebut. Nah, sehingga karena itu bukan murni Al-Quran, dibumbui dengan huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalamnya, yang mereka scan, ya, seperti apa mungkin kita sering melihat. Nah itu maka bisa dibawa oleh kita. Ya, kita nggak pakai wudhu, kita bisa membawa. Namun kita hati-hati, jangan sampai di kamar mandi ini. Itu bisa dibawa, itu maksud tujuannya. Bahkan kadang-kadang ya disimpan di mana agar anak kecil tidak terkena jin atau kena apa itu mengambil berkahnya. Niatnya mengambil berkah dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian disisipi daripada huruf-huruf hijaiyah agar supaya tidak murni ya, daripada isi yang ditulis tersebut. Nah, itu wafat. Jadi diambil dari hadis-hadis, dari doa-doa Nabi, dari Al-Quran, Asmaul Husna.
Jadi kita tidak boleh istilahnya mengkultuskan, oh ini bid'ah, ini haram. Ya, jadi ulama-ulama dulu mereka istilahnya mengapa mereka itu mempelajari hal semacam itu? Karena itu bagi mereka merupakan senjata. Karena itu semuanya ada maknanya bagi orang yang mempelajari khusus. Bagi kita mungkin belum mempelajari kesemuanya dalam makna Al-Quran. Kita nggak tahu alif artinya apa, ba artinya apa, ta artinya apa, ya, sa artinya apa. Semuanya huruf-huruf hijaiyah itu mengandung arti. Bagi orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan, mereka pelajari itu, hal-hal semacam itu. Ya, jadi kemudian dibumbui di dalam Al-Quran, mereka tulis baik itu terkadang di batu, terkadang di kulit, terkadang di kertas. Mereka bawa. Jadi kalau seandainya Al-Quran murni Al-Quran itu membawanya kan sangat berat bagi kita. Tapi bila dibumbui dengan itu, maka secara otomatis kita bisa bawa kemana-mana saja. Ini yang dinamakan dengan istilah wafak. Jadi wafak itu sebetulnya asal usulnya dari jimat. رب الرحمن ثقة